Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya izin off cam soalnya sinyal gangguan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar dengan NIM 4049 selaku moderator sekaligus pemateri ketiga. Di sini saya dan teman-teman saya yakni Vina Maulidatul Laili Hasanah dengan NIM 4050 selaku pemateri 1. Kemudian ada Natasha Citra Faradita dengan NIM 4065 selaku pemateri kedua. Lalu ada Dania Safira dengan NIM 4049 selaku pemateri keempat. Kami di sini akan membahas materi tentang mengelola keuangan perusahaan. Untuk materi pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Materi pertama yaitu mengelola keuangan, di mana mengelola keuangan sering dikenal dengan nama manajemen keuangan, yaitu suatu cara bagaimana mengelola keuangan agar terjadi kas yang sangat penting bagi kelancaran usaha. Di sini, mengelola keuangan di bisnis tidak hanya menggunakan uang atau modal, tetapi harus mengetahui bagaimana cara mencari sumber keuangan, menggunakan uang, dan mengendalikan uang tersebut agar suatu perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi. Di mana ketika mengelola keuangan itu sudah baik, maka perusahaan tersebut akan mengetahui posisi keuangan perusahaan seperti aset dan rugi atau laba perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi kedua yaitu mengenai fungsi manajemen keuangan. Nah, perencanaan di sini merupakan membuat rencana dengan pemasukan pengeluarannya. Lalu untuk B ini, penganggaran ini dari membuat rencana, kita di sini membuat detail di pengeluaran dan pemasukannya. Lalu yang C, pengelolaan itu penggunaan dana perusahaan secara maksimal. Lalu yang D, pencaharian itu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Lalu untuk penyimpanan ini mengumpulkan, menyimpan, dan mengamankan dana dari perusahaan tersebut. Untuk pengendalian ini, melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di perusahaan tersebut agar mencegah terjadinya penyimpangan. Lalu untuk pemeriksaan ini melakukan audit internal untuk mencegah penyimpangan. Lalu yang H ini pelaporan, yaitu menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan sebagai bahan evaluasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Materi ketiga, manajemen keuangan usaha wirausaha. Manajemen keuangan usaha wirausaha adalah manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengelola keuangan. Manajemen keuangan wirausaha harus lebih singkat, sederhana, dan aplikatif, tetapi tetap dalam ketentuan yang lazim digunakan. Manajemen keuangan wirausaha perlu mempertimbangkan karakternya, yaitu memiliki kecepatan, perputaran keuangan yang relatif cepat, dan jenis usaha yang relatif sederhana. Next. Empat, identifikasi biaya perusahaan. Nomor 1, biaya dilihat dari pemanfaatannya. A. Biaya investasi. Biaya investasi yang digunakan dalam waktu yang relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi biasanya berkaitan dengan
pembangunan atau pengembangan infrastruktur fisik dan kapasitas produksi. B. Biaya operasional. Biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan atau melaksanakan kegiatan atau proses operasi yang memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu relatif singkat, kurang dari 1 tahun. C. Biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar terus berfungsi. Kedua, biaya dilihat dari fungsi pokok dalam organisasi. A. Biaya organisasi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku merupakan bahan yang secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya bagi para tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan digunakan untuk menangani kegiatan memproses produk jadi dan secara langsung menangani semua peralatan produksi usaha. Biaya overhead pabrik secara umum biasanya didefinisikan sebagai biaya bahan tidak langsung. B. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. C. Biaya administrasi dan umum. Biaya ini merupakan biaya untuk mengorganisasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 3. Biaya lihat dari ketertarikan dengan produk yang dihasilkan. A. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang dikeluarkan secara periodik dan besarnya selalu konstan atau tetap, tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume usaha atau proses bisnis yang terjadi pada periode tertentu. Biaya tetap juga bisa disebut biaya operasional. B. Biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost, biaya besarnya selalu berubah, tergantung pada volume usaha atau bisnis yang dilakukan. Biaya variabel juga dapat disebut sebagai biaya produksi per unit produk. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu sumber dana perusahaan. Yang pertama, dana sendiri. Dana sendiri ini merupakan dana yang berasal dari uang pribadi. Kelebihannya dalam menggunakan dana sendiri yaitu lebih fleksibel dalam penggunaannya, serta bebas dalam mengalokasikannya, dan penggunanya itu sesuai dengan keputusan diri sendiri, bebas dari bunga, bebas dari pemotongan keuntungan, dan tidak perlu membagi hasil keuntungan tersebut dengan pihak lain. Namun juga ada kelemahannya. Yang pertama yaitu kurangnya kontrol dalam penggunaan dana. Ini disebabkan karena penggunaan dana yang terlalu fleksibel tersebut. Apabila kita tidak bisa mengontrol pemakaian dana tersebut, maka itu dapat memberi kerugian kepada kita. Dan juga lalai dalam pencatatan keuangan, dan jika terjadi rugi, maka akan ditanggung oleh sendiri. Yang kedua, dana pinjaman. Dana pinjaman ini bisa dari bank atau koperasi seperti itu. Untuk kelebihannya mungkin kita bisa mendapat dana dalam jumlah lebih besar, dan untuk kekurangannya kita akan mendapat beban bunganya itu. Yang selanjutnya yaitu dana gabungan. Ini merupakan gabungan dana dengan teman atau kerabat yang mempunyai potensi memiliki dana serta bisa menjadi pemodal dalam bisnis kita. Sebelum melaksanakan dana gabungan tersebut, sebelumnya harus membuat perencanaan dulu yang matang, lalu menegosiasikannya dengan partner kita itu mengenai kebutuhan modal, jumlah, terus jangka waktu, dan pembagian hasil dari keuntungan yang didapat.
Yang selanjutnya itu jenis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu digunakan oleh perusahaan untuk melihat posisi keuangan dan mengendalikan keuangan perusahaan. Dapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini melaporkan aktivitas operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan beban selama satu periode tertentu, kemudian dapat ditentukan laba atau rugi. Terdapat dua pendekatan pada laba rugi. Yang pertama yaitu dasar tunai. Dalam dasar tunai ini, sistem pengakuan penghasilan terjadi pada saat diterima uang, dan beban terjadi saat diakui saat uang tunai dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu dasar waktu. Nah, pada dasar waktu ini pengakuan pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Jadi kalau meskipun uangnya udah diterima atau belum diterima, kalau sudah terjadi transaksi itu sudah diakui. Dan untuk pengakuan beban juga terjadi saat terjadinya transaksi, walaupun belum atau sudah dibayar. Jika sudah terjadi transaksi maka langsung diakui bebannya. 3 akun yang perlu dipahami yaitu pendapatan, beban, laba atau rugi. Dan hal yang perlu diperhatikan yaitu pendapatan, beban operasi, laba bersih sebelum pajak. Berikut ini contoh dari laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Dalam laporan keuangan ini menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Pada kelompok aset, terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset yang tidak terwujud, dan aset lainnya. Aset tetap itu, aset lancar contohnya kas, rekening bank, surat berharga jangka pendek, dan beban dibayar di muka. Untuk aset tetapnya seperti gedung, mesin, peralatan produksi, peralatan kantor, kendaraan. Untuk investasi jangka panjang bisa dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga. Dan untuk aset tak berwujudnya ada hak paten, hak cipta, merek dagang, logo, dan goodwill. Dan untuk aset lainnya, yaitu aset lancar, yaitu aset yang tidak dapat digolongkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset yang tak berwujud. Pada kelompok kewajiban berisi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka panjang, jangka pendek, dan kewajiban lainnya. Untuk ekuitas, kelompok ekuitas terdapat modal, agio saham, cadangan, dan saldo laba. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk laporan keuangan ini yang jenis ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau dikenal juga dengan laporan perubahan modal. Nah, ini berisi mengenai perubahan modal pada satu periode tersebut. Untuk komponen-komponennya itu ada modal awal. Ini diperoleh dari investasi awal atau penambahan investasi. Yang kedua itu laba atau rugi. Jadi laba atau rugi ini diperoleh pada periode tersebut. Lalu yang C itu penarikan atau price. Nah, ini sifatnya itu mengurangi dari modal tersebut. Lalu yang D ini diperoleh dari saldo modal awal ditambah laba atau ruginya, lalu dikurangi dengan penarikannya. Ini bisa dilihat ya untuk contoh laporan perubahan modalnya. Di sini untuk modal awal yang seperti yang saya katakan tadi sudah ada investasi. Nah, investasi ini sifatnya juga menambah modal. Next. Lalu yang keempat itu mengenai laporan arus kas, menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode sehingga saldo kas tampak seperti laporan posisi keuangan. Laporan arus kas membutuhkan data atau informasi dari neraca periode sebelumnya, periode yang bersangkutan, dan laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Nah, intinya itu ya, laporan arus kas ini mencatat antara pengeluaran kas ataupun pemasukan kas dari sebuah perusahaan. Di sini bisa dilihat ya, yang
ini ada arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Nah, yang kas masuknya itu bersifat menambah, terus yang untuk kas keluar itu bersifat mengurangi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan, ini cara mengelola keuangan usaha. Nah, ini merupakan faktor yang penting ya dalam pengelolaan itu, harus memperhatikan harus menjadi perhatian pengusaha. Seringkali ini keuangan perusahaan ini dicampur ya antara keuangan yang pribadi ataupun untuk usahanya itu. Jadi ada beberapa cara untuk mengelolanya yang dijadikan sebagai acuan. Yang pertama itu dipisahkan antara uang perusahaan dengan uang untuk keperluan pribadi. Nah, ini bertujuan biar untuk mengontrolnya itu lebih mudah ya dari uang perusahaan dan uang pribadi. Lalu yang kedua itu tentukan besar persentase keuangan yang digunakan untuk kebutuhan usaha. Ini dibagi untuk persenan-persenannya itu uang untuk digunakan biaya operasional itu berapa yang digunakan. Lalu untuk persen laba yang mau ditetapkan itu berapa. Lalu cadangan kas dan uang untuk pengembangan usahanya itu berapa persen gitu. Lalu untuk yang ketiga itu buatlah pembukuan dengan rapi. Ini juga mempermudah ya kalau dibuat pembukuan itu. Jadi mempermudah untuk mengontrolnya juga antara pengeluaran dan pemasukan gitu. Lalu untuk yang keempat itu sebisa mungkin kurangi resiko dari utang usaha. Nah, ini kalau misal kita utang usaha itu kan sebenarnya bisa untuk mengembangkan usaha ya, tapi kalau misal usahanya itu keuangannya sedang kesulitan begitu malah jadi kayak beban. Soalnya kan harus nyicil buat bayarnya itu. Jadi lebih baik dikurangi resiko untuk utang ini. Untuk yang kelima itu selalu kontrol arus kas usaha. Nah, ini arus kas ini bisa mengetahui kewajiban yang harus kita penuhi jika lancar. Lalu untuk kas yang tidak lancar itu berarti menunjukkan bahwa terganggunya kegiatan operasional pada usaha tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Nah, yang terakhir yaitu artikel, di mana artikel di sini berisi cara mengolah keuangan cash flow bisnis usaha online kecil menengah. Bisnis online tumbuh pesat di era new normal, membuka kesempatan untuk usaha kecil dan menengah untuk sukses. UKM membutuhkan pengelolaan keuangan digital yang mudah, fleksibel, bisa untuk bisnis dan pribadi, dengan biaya murah. Nah, di era new normal ini, banyak UMKM yang bisa menjualkan barang tersebut kepada bisnis online seperti di Shopee atau dimanapun, karena pada saat era new normal ini pengguna pengguna situs online sangat sangat naik peminatnya, dan usaha kecil punya peluang besar untuk masuk ke bisnis online. Tidak hanya kesempatan yang lebar, tetapi juga barrier to entry di online yang relatif rendah. Next. Di artikel ini juga berisi tentang tips mengelola keuangan usaha kecil. Yang pertama yaitu pisahkan keuangan pribadi dan juga bisnis. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, pisahkan keuangan pribadi dengan bisnis ini bisa mempermudah bagaimana ketika kita memilah uang itu milik pribadi atau milik usaha kita sendiri. Yang kedua, perhatikan cash flow. Bisnis yang sehat dan tumbuh memiliki arus kas positif, mendatangkan arus kas masuk lebih besar dibandingkan arus kas keluar. Dengan arus kas positif, artinya bisnis berhasil tumbuh dan tidak selalu membutuhkan suntikan dana. Jadi ketika cash flow ini lancar, maka perusahaan kita bernilai bahwa perusahaan kita tuh lancar, tidak memiliki hutang kepada pihak lain. Next. Yang ketiga, membuat laporan keuangan rutin. Membuat laporan keuangan secara rutin bisa mempermudah perusahaan tersebut untuk menghitung berapa laba atau rugi, atau ketika perusahaan tersebut
memiliki hutang. Yang keempat yaitu pinjaman modal. Saat bisnis mulai berjalan, pelaku perlu memikirkan bagaimana cara untuk bisa mempertahankan momentum dan terus tumbuh. Muncul kebutuhan akan modal untuk mengembangkan usaha dan salah satu sumber modal adalah pinjaman. Artikel ini kami ambil dari duitmu.com. Terima kasih. Kita sekarang sudah memasuki ke sesi tanya jawab. Kelompok kami, saya membuka 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, itu ya. Ada yang bertanya, silakan sebutkan nama sama dari kelompok berapa. Saya adalah Devi Anggrianti dari kelompok 7. Izin bertanya, apa saja tujuan perusahaan dilihat dari sudut manajemen keuangan? Izin bertanya, saya Rani Mustika dengan NIM 400. Apa tadi? Kayaknya ada yang mau disampaikan. Bella, boleh diulang lagi pertanyaannya? Baik, apa saja tujuan perusahaan jika dilihat dari sudut manajemen keuangan? Oke, makasih Della. Satunya tadi? Saya Rani Mustika dengan NIM 4003 dari kelompok 2. Pertanyaannya, siapa pihak yang menjadi tujuan akhir dari manajemen keuangan dan apakah memaksimalkan laba itu merupakan tujuan pokok dari manajemen keuangan? Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Zarutunisa, saya dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 4, menurut kelompok Anda, seberapa penting sebuah perusahaan untuk mengelola keuangan perusahaan mereka? Dan apakah dari pengelolaan keuangan tersebut tuh ada dampak negatifnya? Sedangkan kalau dampak positif kan sudah nyata. Nah, dampak negatifnya tuh apakah ada? Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut kelompok saudara, jika dalam suatu perusahaan terdapat direktur keuangan, apakah semua keputusan keuangan hanya dilakukan oleh direktur tersebut? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, makasih. Kelompok berapa kamu, Kung? Kung, kelompok berapa? Kelompok 6. Ada lagi? Satu lagi mungkin biar pas 5. Ada Bu, dari April Bu, di kolom chat Bu. Untuk pertanyaannya April, jelaskan apa itu usaha mikro dari kelompok 6. Ya, pas ya. Oke, silakan didiskusikan lalu ditanggapi. Jangan lupa Ya. untuk absen ya, Rek ya. Mohon waktunya untuk diskusi.
Ayo mana ini responnya? Kok lama banget? Jawab yang bisa dulu aja. Setelah keburu tidur semua nih teman-temannya. Izin menjawab pertanyaan Nisa ya Bu, terkait seberapa penting laporan keuangan dan dampak positifnya tentu banyak. Terus untuk dampak negatifnya itu apa saja? Untuk laporan keuangan, membuat laporan keuangan ini sangat penting karena dampak positifnya itu bisa tahu pemasukan dan pengeluaran dari usaha tersebut, lalu bisa membuat keputusan manajemen seperti nanti mau dibawa kemana kayak usahanya ini. Lalu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, perusahaannya itu laba atau rugi. Lalu bisa mengendalikan keuangan perusahaan. Lalu untuk dampak negatifnya ini sebenarnya kayak dari yang pembuatnya ya. Misal kayak usahanya ini dijalankan sendiri, lalu itu laporan keuangannya kan dibuat sendiri juga, jadi kayak lebih ribet gitu. Terus kalau dari pembuatnya ini juga kayak kurang mengerti tentang pembuatan laporan keuangan ini juga pasti lebih susah ya. Ini juga nyambung sama pertanyaannya Dila ya Bu. Itu mengenai laporan keuangan, tujuan perusahaan mengenai laporan keuangan manajemen perusahaan itu. Nah, itu mencakup di dampak positifnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa tahu pemasukan dan pengeluaran dari usaha tersebut, bisa membuat keputusan manajemen, lalu bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan, lalu juga bisa untuk mengendalikan keuangan perusahaan. Gitu. Apakah bisa diterima, Dila dan Nisa? Itu berarti Natasha, itu kalau misal dari kelompoknya kalian tuh rate 1 sampai 10 tuh pentingnya berapa gitu ratingnya? Sangat penting sih ini, soalnya kayak mencakup keputusan ke depannya. Jadi 9,5. Sangat penting. Berarti kan dampak negatifnya tuh dari pengelolanya ya, pelakunya ya, bukan sistem mengelolanya gitu ya? Ya. Ya, jadi lebih ke pribadi pelakunya begitu. Soalnya dari pelaku ya, misal kalau belum mengerti tentang laporan keuangan ini kan pasti lebih susah ya. Kalau misal dari kita kan dari ke basicnya kan udah akuntansi ya. Itu berarti kayak kita udah punya lah kayak pengetahuan mengenai laporan keuangan ini. Terus kalau misal yang belum ada basicnya tentang keuangan ini kan harus belajar lagi gitu. Oh ya, makasih. Berarti kan dari sistem mengelolanya tuh nggak ada dampak negatif ya, Natasha? Ya, kalau dari kelompok kami berpendapat seperti itu. Iya, makasih tanggapannya. Terima kasih kembali, Nisa. Oke, saya akan sedikit menambahkan gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah bisnis ya memang banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Mulai kemarin kita kan belajar perencanaan, kemudian kita belajar layak nggak sih bisnis kita, kemudian kita sampai juga belajar bagaimana mengelola keuangan gitu ya yang baik ya saat ini gitu ya. Belajar bisnis itu memang cukup sulit ya menurut saya gitu ya. Sulitnya kita harus benar-benar yang pertama harus memahami kita bergerak di bidang apa. Kemudian bagaimana terutama permodalan ya. Ini modalnya ini dari mana? Dari kita sendiri, dari hutang, dari apa istilahnya itu partner, misalnya berpartner gitu ya misalnya. Ya, ini harus jelas. Kemudian nanti pembagiannya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Jika apa namanya mengalami kerugian bagaimana, bagaimana untuk apa namanya beban-beban nanti yang harus dibayar, gitu ya. Target penjualan berapa dan sebagainya, pajaknya berapa, seperti itu. Ya, pasti sangat berpengaruh ya. Nah itu tadi untuk apa sih sebenarnya agar kita tahu nih sebenarnya kondisi gitu ya bisnis kita ini gimana, sehat ya, sakit atau bahkan menuju kolaps ya kalau misalnya tidak bisa bertahan. Nah, ini memang penting gitu ya. Terus kemudian juga
manajemen keuangannya, nah, ini penting untuk apa sih? Untuk bisa kita distribusikan. Distribusikan dalam hal apa? Oke, kita punya modal katakan 10 juta. 10 juta kita apa aja nih? Kita perlu nggak sih bahan baku, misalnya? Kita perlu nggak sih sewa, misalnya? Kita perlu nggak sih membayar orang? Kita perlu nggak sih membayar beban-beban yang lain? Hanya bedanya ya, kalau dulu mungkin kita lebih banyak kos yang dikeluarkan ya. Contoh misalnya sewa tempat, pegawai yang banyak, dan sebagainya. Tapi ada sedikit perubahan. Selama berubah, bisnis itu berubah menjadi digitalisasi, kita nggak, kadang aja, udahlah nggak usah perlu sewa tempat, kita stay at home aja, ya kan ya, kita udah bisa berpenghasilan. Nah, efisiensi kan, kita udah nggak butuh pegawai, kita sendiri aja bisa jualan, ya kan? Kemudian apalagi misalnya biaya iklan. Kalau dulu mungkin kita butuh yang namanya banner, reklame, ya mungkin di koran-koran, di radio. Tapi sekarang udahlah kita punya apa namanya media sosial, kita posting aja, efisiensi kan. Nah, dampaknya juga pasti berpengaruh ya. Yang pertama efisiensi, dampak positifnya, ya bisa meningkatkan penjualan, pendapatannya bertambah, tapi bebannya berkurang. Ada beban-beban yang kita potong. Ya. Tapi semakin canggih, ya, semakin canggih kalau kita rasakan adalah kita harus ngikutin, kita harus adaptasi apa sih ya kebutuhan masyarakat sekarang gitu. Kalau kalian perhatikan, dulu mungkin kalau kita beli secara online kita harus transfer by bank gitu ya ke ATM. Sekarang perbankan sudah mulai apa namanya ada yang namanya m-banking. Atau misalnya PayPal yang lainnya, kita bisa bayar di Shopee Pay, kita bisa pakai Dana, kita bisa pakai OVO ya, alat pembayaran elektronik gitu ya, yang sekarang itu perusahaan-perusahaan digital harus bekerja sama. Nanti kalian juga bisa. Tapi bisa jadi ya dampaknya itu adalah ya sisi negatifnya adalah pencatatan. Ya. Kalau sistemnya sudah bagus dan saling terintegrasi, oke. Tapi kalau misalnya masih belum mampu gitu ya, nah, dampak negatifnya apa? Nah, bisa jadi keuangan ini muaranya itu kita susah untuk menelusurinya. Ya. Misalnya saya punya butik ya untuk memudahkan pelanggan saya bekerja sama dengan Shopee Pay. Kamu harus benar-benar tahu apa hak dan kewajiban ketika kamu bekerja sama dengan PayPal itu ya. Ya, dengan Shopee misalnya. Biasanya kan hanya untuk pancingan ya. Bisa mencapai dapat potongan atau diskon 30% jika bayar dengan Shopee. Tapi saya rasa lucu, kalau 30% kenapa masih dibatasi? Maksimal potongan hanya 20.000, Bu. Terus apa fungsinya diskon 30%? Nah, ini juga harus dipahami sistem bisnis seperti itu. Kalau kita nggak paham, yang semula kita ingin untung bisa jadi buntung. Ya kan? Nah, adaptasi yang seperti itu yang harus kita pahami. Ya, kalian anak akuntansi juga harus berpikir. Jangan dikira kamu kerja sekarang gitu ya. Maksudnya kamu nanti kalau lulus, kamu kan paling nggak lulus 2 tahun lagi lah ya. Gimana perubahannya? Kalau misalnya kalian bekerja, terutama di perusahaan-perusahaan yang dekat dengan teknologi, itu harus paham loh ya. Mereka bekerja sama dengan beberapa pembayaran elektronik. Janjinya antara apa hak dan kewajibannya itu ya di MOU itu biasanya kalau nggak salah itu seperti Dana gitu ya. Dana itu mentargetkan 7%. Kalau misalnya kita bekerja sama, belum yang lain, GoPay dan sebagainya. Ya. Nah, ini lagi. Kemarin merger kan Gojek dengan Tokopedia. Ini bagaimana dengan sistem pembayarannya? Misalnya kamu belanja di Tokopedia bisa jadi pakai GoPay. Ya. Bagaimana lah hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Ya, kalau kita nggak paham, terutama untuk masalah keuangan, kalau merger secara accounting, secara manual mungkin kita bisa pelajari ya nanti di AKL ya. Tapi ini bisnis loh ya, bisnis startup.
Bedanya dengan bisnis konvensional itu juga akan berpengaruh dengan keuangannya. Ini yang harus kalian pahami. Ini menjadi tantangan kita. Kamu sudah belajar bisnis digital kan? Saya sudah ajarkan mulai awal hingga akhir. Nah, hal-hal seperti ini jangan hanya kalian, oh saya udah nempuh ini, udahlah. Tapi ini menjadi tantangan ketika kamu lulus, ya, atau nggak usah nunggu lulus deh. Besok ketika kamu istilahnya itu melakukan kegiatan yang nggak jauh-jauh dari yang sudah saya jelaskan, itu baru sadar kalian, oh iya ya, nanti begini ya, nanti dampaknya apa ya, begini ya. Tantangan akan semakin kompleks. Terutama anak accounting ya, yang melakukan apa? Pencatatan, ya kan? Pembukuan. Paham ya sampai sini ya? Dampaknya ini untuk sementara memang terutama untuk UKM kecil masih cukup kesulitan. Mereka aja pasang pemasarannya itu ya, iklannya di media sosial aja masih kesulitan. Apalagi harus menggunakan itu tadi sistem pembayaran yang berbasis elektronik lah dan sebagainya yang sekarang sudah dunia digital lah. Ini harus tantangan terutama untuk kalian yang buka usaha di masih levelnya rendah gitu ya, UMKM. Nah, ini tugas kalian nih. Nanti kalau misalnya buat tugas akhir ini bisa jadi istilahnya kamu membimbing mereka ya dengan pengetahuan kamu selama kuliah. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Prayitno. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok saudara, jika suatu perusahaan terdapat direktur keuangan, apakah keputusan-keputusan keuangan hanya dilakukan oleh direktur tersebut? Nah, jawaban kami, itu untuk direktur keuangan sesuai namanya yang akan lebih fokus dalam menjalankan peranannya pada lingkup pemantauan dan pengambilan keputusan perusahaan yang terkait dengan keuangan. Untuk membantunya, direktur keuangan dibantu oleh manajer keuangan. Namun kesimpulannya di sini untuk keputusannya tetap diputuskan oleh direktur keuangan. Jadi keputusan tersebut tidak dibantu oleh siapapun, melainkan diputuskan oleh direktur keuangan tersebut. Apakah ada feedback? Oh, berarti kalau misalkan direktur memegang produksi itu larinya ke manajemen keuangan juga keputusannya. Itu juga tergantung suatu perusahaannya. Jika perusahaan tersebut memakai direktur keuangan atau direktur produksi, jadi itu juga tergantung dengan peraturan perusahaannya. Kayak tidak berfokus kayak direktur keuangan itu harus dari manajer keuangan, nanti diputuskan oleh direktur keuangannya gitu. Oh, berarti sesuai job desk-nya ya berarti ya? Iya. Jadi sesuai apa yang dikerjakan. Oke, terima kasih untuk kelompok. Tapi saling berkaitan ya. Kan kuncinya itu kan di keuangan. Contoh misalnya direktur produksi, bukan direktur ya, manajer ya. Direktur itu cuma satu ya. Jadi manajer produksi di sini adalah misalnya dia ingin membeli bahan baku gitu ya. Ya, beli bahan baku uangnya dari mana? Dari keuangan kan. Nah, di situ kan ada misalnya surat perintah pembelian, ya kan? Nah, surat perintah pembelian untuk bahan baku. Nanti kalau sudah berapa dicek gitu ya, nanti ada surat perintah bayar. Nanti kan di sistem, di pembelajaran sistemnya. Tapi ingat, kalau untuk yang namanya perusahaan bisnis digital, saya rasa kalau produksi itu nggak ada, ya. Tapi kalau misalnya divisi periklanan itu misalnya bagian konten gitu ya, bagian desain web misalnya ya bagian teknologinya lah. Katakan dia butuh untuk
biasanya kan membayar ya. Ada kalau misalnya kita mengkreasi website kita itu kan ada beberapa yang misalnya premium gitu ya, membayar kan nggak semuanya gratis gitu ya. Nah, itu kita butuh gitu ya, butuh dana. Divisi marketing gitu ya atau periklanan tadi bilang, aku butuh uang nih buat upgrade gitu ya, buat beli untuk desain webku, beli domainnya atau ya apalah ya bahasa-bahasa apa namanya komputerisasi itu. Jadi boleh dan ini sama pasti ada seperti SOP perusahaan yang baik pasti punya SOP gitu ya, nggak moro-moro minta uang sekian gitu ya. Jadi harus jelas gitu, ada SOP-nya dia minta berapa. Misalnya ya sesuai dengan kebutuhan, pagunya berapa, nanti ya bagian keuangan akan melihat gitu ya, harus ada buktinya sebagai pencatatan seperti itu. Jadi keluar masuk itu pasti menjadi tanggung jawab bagian keuangan seperti itu. Tapi mereka harus saling berkoordinasi. Misalnya terkait dengan penjualan. Nah ini katakan kita punya toko juga nih. Kita punya toko offline, kita juga punya toko online. Nah, bagaimana Bu gitu ya untuk sistem keuangan atau pencatatannya? Nah, ini jadi catatan juga nanti kalau kalian pengen magang ya. Nah, ini bisa kamu istilahnya itu kamu potret nanti ya. Kamu misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya ada UMKM yang dia sudah punya toko online dan juga toko offline. Bagaimana pencatatannya? Nah, untuk yang online dan offline ini harus terpisah paling tidak. Jadi kita bisa tahu nih real revenue-nya dari berapa sih sebenarnya pendapatan kita itu di toko online, berapa sih pendapatan kita tuh di toko offline misalnya kayak gitu ya. Lah, ini nanti gitu ya. Bagian pemasaran di toko online dengan di toko offline itu kan beda ya. Biasanya kalau di toko offline mungkin ada kasir di situ yang bertanggung jawab. Tapi kalau untuk online, nah ini juga bisa dibedakan. Dan ini nantinya bagian keuangan juga bisa mengontrol gitu ya. Berapa sih pendapatan kita sebenarnya dari online dan offline. Dan strateginya akan berbeda pastinya nanti di toko online dengan toko offline. Nanti kita bisa bandingkan, oh ternyata yang banyak penjualan itu di toko online. Misalnya seperti itu. Terus nanti juga treatment-nya akan berbeda. Apakah ketika kita berjualan di toko online gitu ya, ada misalnya biaya-biaya yang nanti akan dikeluarkan. Pernah nggak kepikiran sampai kayak gitu? Pasti belum ya. Masih, oh iya, pasti kalian cuma apa namanya mikirnya sebagai konsumen aja ya. Ayo coba kalian pernah nggak berpikir sebagai penjual gitu ya, seller atau mungkin yang punya bisnis. Nanti keluar dari sini kan harapan saya kalau kalian punya cita-cita menjadi pebisnis digital, itu kalian benar-benar paham gitu ya. Jadi kita nggak hanya ahli di bidang digitalisasi, tapi apalagi anak accounting gitu ya. Nah ini harus paham untuk paling nggak catatan sederhana. Ya, pencatatan atau pembukuan. Belum nanti berkaitan dengan pajak loh ya. Nah, pajak ini nanti ya akan lebih ribet lagi kayak gitu. Ya, kemarin teman saya, jadi saya cerita sedikit teman saya tuh dia punya butik ya, toko offline-nya ada, toko online-nya gencar banget, dia sampai ke luar negeri gitu ya. Ya karena omsetnya udah gede, dia bingung pajak, ya dia saya ini ikut apa saya ini ikut UMKM ya gitu kan. Iya, kamu butik baju gitu tuh. Ya, omset kamu kan sudah lumayan ya, kamu harus ngikuti. Paling enggak kamu buat apa pencatatan sederhana. Ya, keluar masuk laporan keuangan lah sederhana supaya ya nanti ketika Fiskus itu melakukan pengecekan kamu ada. Gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi mereka saling terintegrasi. Paham ya? Terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Siapakah pihak yang menjadi tujuan akhir dalam mengelola keuangan dan apakah memaksimalkan laba itu adalah tujuan utama atau tujuan pokok dari manajemen keuangan? Jadi pihak yang akan menerima laporan keuangan itu yang pertama ada pemberi pinjaman atau kreditur. Pemberi pinjaman atau kreditur itu membutuhkan laporan keuangan untuk melihat apakah perusahaan tersebut itu dapat mampu untuk
melunasi utang-utangnya nanti. Jadi dia kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya ada pemasok atau supplier. Itu pemasok atau supplier itu berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan terutama jika kalau perusahaan itu beli barangnya itu dalam sistem kredit atau tidak langsung dibayar tunai. Jadi supplier bisa tahu apakah perusahaan ini bisa memiliki kemampuan untuk membayar tagihan atau tidak. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Untuk mengetahui keuangan perusahaan pastinya dan untuk mengetahui apakah proses di perusahaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan juga laporan keuangan ini digunakan untuk mengambil keputusan. Dan selanjutnya ada investor. Investor ini membutuhkan laporan keuangan itu untuk penanaman modal pada bisnisnya. Jadi investor dengan laporan keuangan ini, investor akan tahu apakah modal yang diberikan itu telah digunakan secara tepat atau tidak. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah ini membutuhkan laporan keuangan untuk kepentingan membayar pajak perusahaan dalam membayar pajak itu. Selanjutnya ada pelanggan. Ini untuk pelanggan yang terikat perjanjian kerja dengan perusahaan tersebut dalam memasarkan produknya. Pelanggannya ini harus tahu laporan keuangannya itu untuk menunjukkan riwayat bisnisnya itu baik atau tidak, sehingga pelanggan itu membantu dalam mengambil kesepakatan kerjasama. Selanjutnya karyawan ini membutuhkan laporan keuangan perusahaan itu untuk mengetahui apakah perusahaan ini dapat memberikan gaji atau mampu memberikan gaji pada mereka atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu apakah memaksimalkan laba itu tujuan utama atau tujuan pokok dari manajemen keuangan. Ya, itu merupakan tujuan utama dari didirikannya sebuah perusahaan, pastinya kan untuk menghasilkan laba kan. Nah, dengan laba tersebut itu perusahaan dapat mempertahankan atau melakukan pengembangan terhadap perusahaannya. Jadi dalam laba yang dihasilkan nanti itu bisa dibagi-bagi, misal berapa persen labanya, berapa besar yang digunakan untuk pengembangan perusahaan dan berapa besar yang digunakan untuk investasi. Gimana Rani? Baik Dania, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Aprilia, yaitu coba jelaskan apa itu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Nah, kriteria ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yakni memiliki aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu omset penjualan tahunan hingga 300 juta. Apakah bisa dipahami? Sama-sama. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bisa, Bu. Untuk pertanyaan Aprilia itu, coba jelaskan apa itu usaha mikro. Apa? Jadi usaha mikro ini adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Nah, kriteria ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yakni yang pertama itu memiliki aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha tersebut. Dan yang kedua, omset penjualan tahunan hingga 300 juta.
Jadi jika memenuhi itu bisa disebut dengan usaha mikro atau UMKM. Ya, ada kriterianya ya, berdasarkan undang-undang tadi, terutama untuk modal, permodalan. Ada mikro, ada kecil, ada menengah. Ya, jadi kalau ukuran itu, bahkan di bawah mikro itu ada nano ya kalau nggak salah. Jadi ada mikro itu tadi untuk asetnya paling nggak kurang dari 50 juta ya. Jadi kalau misalnya kamu punya bisnis tapi bisnis kamu palingnya 10 jutaan itu berarti kamu masuk usaha mikro. Terus ada juga usaha kecil dengan kriteria tertentu kan ya, dengan jumlah aset sekian juta, sekian puluh juta. Menengah, kalau menengah itu biasanya sudah cukup besar, biasanya omsetnya udah miliaran. Ya. Kalau yang tergolong besar seperti PT itu bisa dikategorikan sebagai apa namanya perusahaan besar ya, PT apalagi yang terbuka. Nah, jadi perbedaannya adalah di permodalan ya, biasanya juga struktur ya, struktur organisasi ya, kemudian aset, jumlah asetnya itu berbeda biasanya seperti itu. Oke, terus kalau startup ini ikut yang mana, Bu? Ya, nah sekarang ada kategori sendiri. Ya, startup itu kan dia adalah bisnis yang bergerak di bidang high teknologi. Ya, kalau kita bicara teknologi itu nggak ada yang murah. Ya, pasti butuh investasi yang besar, ratusan juta bahkan ya, atau bahkan miliaran. Seperti Gojek, ya, Bukalapak dan sebagainya itu gede banget itu ya. Nah, itu sudah dikategorikan sendiri sebagai perusahaan digital. Ya, karena memang nilai investasinya, permodalan dan valuasi bisnisnya bahkan sekarang udah luar biasa. Tapi kalau misalnya dia masih ada secara konvensional gitu ya, tapi dia hanya menggunakan media sosial untuk bidang promosi, ya kita lihat lagi balik lagi itu sudah masuk ke UMKM tadi ya. Kalau perusahaan digital itu setahu saya itu diatur di ekonomi kreatif ya, masuk ekonomi kreatif, pemberdayaan ekonomi kreatif. Makanya dia kan bukan masuk Kementerian bukan masuk Kementerian Koperasi ya, UMKM dan Koperasi, tapi dia kan masuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi bisnis-bisnis digital itu sekarang itu masuk ke ekonomi kreatif. Coba kalau kalian lihat gitu ya, nah itu sudah masuk di bawah pimpinan Pak Sandiaga Uno sekarang, ya. Tuh. Next, masih kurang berapa pertanyaan lagi? Sudah terjawab semua, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, jadi begini, sedikit saya review gitu ya, berkaitan dengan mengelola atau manajemen keuangan perusahaan khususnya di bisnis digital gitu ya. Pada umumnya sama ya. Kalau kita bicara keuangan itu pasti kita bicara masalah ya sama kayak persamaan akuntansi ya. Kita bicara masalah aset kita ya, kita bicara masalah utang dan yang paling penting adalah modal. Aset kita ini terdiri dari apa saja? Bisnis digital ya. Coba kita lihat ya beberapa contoh perusahaan-perusahaan digital startup. Misalnya aset yang dimiliki ya apa saja. Contoh misalnya, Bu, Gojek itu kan awalnya itu misalnya jangan Gojek lah, kita merintis yang kecil aja dulu. Perusahaan startup ojek online di Jember kalau nggak salah ada ya, nggak salah. Yang lokal itu ya. Nah, itu kira-kira ada kantornya enggak? Kantornya itu di rumahnya atau sewa? Katakan di rumahnya kok, Bu. Lah, rumah itu apakah masuk aset? Ya, misalnya
asetnya dia. Tidak, ya, karena harus dipisahkan antara aset perusahaan dengan rumah milik pribadi itu tadi. Gak ada, dia hanya di rumah kok, Bu. Hanya di sebuah kamar bahkan, ya. Misalnya. Terus asetnya yang bagaimana? Ya, dia butuh yang namanya misalnya komputer, peralatan kan. Kemudian dia juga butuh yang namanya apalagi misalnya internet, aset, ya, tidak berwujud. Terus dia juga punya logo kan, meskipun ojeknya secara apa namanya lokal lah ya, nggak sekelas Gojek gitu. Itu masuk ya, untuk aset misalnya. Modalnya dulu dari mana nih ownernya? Punya sendiri atau hutang bank? Ini harus kalian paham. Atau partner dengan temannya. Ya, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara bisnis konvensional yang dulu dengan bisnis online saat ini. Nah, makanya di sini manajemen keuangan itu sangat diperlukan. Dan kalau bisa itu tadi ya harus terpisah antara pribadi dengan bisnis. Kebanyakan kenapa bisnis itu gagal? Karena keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya itu menjadi satu. Ya. Apalagi kalau online kayak gini, nah ini harus sendiri. Ya. Disendirikan. Untuk apa sih? Untuk kita bisa tahu real revenue atas bisnis kita itu berapa. Ya, kemudian aturan, ini penting juga yang harus dipahami. Sebagai anak accounting pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya aturan. Aturan itu bagaimana, Bu? Contoh misalnya, kita sudah diwajibkan nggak sih membuat yang namanya laporan keuangan? Apalagi kalau sudah besar gitu ya, apalagi kalau sudah kena pajak. Nah, ini harus benar-benar kalian pahami. Paling nggak pencatatan dulu lah. Ya, dilakukan pencatatan. Ya, laporan keuangan sederhana, pemasukan dan pengeluaran. Ya. Kalau untuk bisnis digital, lah secara itu tadi harus bisa dipisahkan juga antara pendapatan yang kita peroleh dari penjualan berbasis elektronik dengan penjualan konven ya, yang ada di toko. Nah, nanti kita bisa lihat. Loh Bu, berarti nanti ada peran ganda. Kalau bisa itu memang disendirikan ya antara pendapatan yang dari online dengan yang offline. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Kalau masih sendiri Bu, ya nggak masalah. Selama dia tetap masih bisa dipisahkan, biar tahu gitu ya. Masalah. Ya tergantung SDM-nya pasti. Kayak gitu. Ya jadi manajemen keuangan ini penting banget untuk apa sih? Untuk kita mengambil keputusan pasti. Oh kita punya duit lebih nih, kita mau upgrade misalnya. Upgrade sistem itu kan juga butuh duit ya, kalau kita menggunakan teknologi. Kira-kira cukup nggak dari hasil penjualan kita sebelumnya? Atau misalnya kalian ingin investasi menggandeng. Ya kayak Gojek itu kan karena nilai valuasinya gede banget ya, akhirnya dia menggandeng yang namanya Tokopedia. Ya, paling enggak biar semakin semakin top gitu ya, semakin muncul lah paling enggak. Terus ada juga sekarang kemarin juga ya Astra itu kan di bidang otomotif ya. Nah, tapi dia kan harus juga punya strategi bisnis gitu ya supaya dia juga enggak tergerus dengan perusahaan-perusahaan digital. Nah, dia menginvestasikan uangnya, dia menggandeng siapa? Halodoc kan kemarin. Ya, Halodoc itu kan bisnis di bidang bukan bisnis ya, saya rasa kayak konsultasi kesehatan gitu ya. Nah, dia sudah melihat bahwa perusahaan konvensional ini bisa menjadi tantangan buat dia untuk bertahan. Makanya dia menginvestasikan beberapa aset uangnya, gitu bukan aset ya, uangnya untuk menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan digital. Karena potensinya gede banget.
Ya, wah, saya lihat berita bisnis sekarang itu wah, banyak sekali ya yang melakukan merger, yang melakukan konsolidasi, yang melakukan bla 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 itu ya. Karena apa? Perusahaan-perusahaan konven ini sudah merasa dirinya ini terancam. Gitu loh. Astra itu dia perusahaan otomotif ya. Ya memang apa namanya sekarang orang siapa sih yang nggak butuh untuk mau apa punya kendaraan ya untuk kebutuhan bukan keinginan. Tapi sekarang juga untuk penjualan apalagi selama pandemi ini kan lesu banget ya. Orang kan lebih saving uangnya dan juga untuk apa sih? Untuk kebutuhan sehari-hari dan biasanya belanja cukup online aja. Nggak suka kemana-mana gitu ya. Dia melihat potensi itu. Ya sudah, digandenglah perusahaan-perusahaan digital. Nah, sekarang perusahaan digital, startup itu makin banyak. Saya tuh lihat di Google Play Store itu, wah, apapun itu bisa jadi bisnis loh ya. Sampai masalah. Oke, mungkin kalau kita bisa dilihat itu marketplace kayak Shopee, Tokopedia udah biasa lah ya, penggunaan Gojek, OVO, Dana dan sebagainya. Sampai saya iseng buka Google Play Store itu ya, sampai gaming itu udah makin banyak. Sampai masalah perjodohan aja sudah ada di Play Store ya kan ya, nyari jodoh sekarang itu bisa di Play Store. Habis itu juga kemarin tuh ada masalah konsultasi kesehatan, oke lah ya, pendidikan, konsultasi mental ya, agama kayak gitu ya, mungkin dengan Ustadz kalau nggak salah saya kemarin sampai kayak gitu loh ya. Bayangin semuanya tuh sudah terarah di bidang digital. Ya, nonton, udah nggak perlu ke bioskop. Saya 3 minggu yang lalu bioskop kan sudah buka ya. Bioskop itu udah sepi ya kan ya, dibatasi tempat duduknya. Habis itu sekarang orang kan mending udahlah di rumah aja ya, yang penting ada paket internet, saya bisa nonton streaming. Apa yang nggak ada sekarang? Itulah perubahan perkembangan bisnis saat ini. Nah, gimana nasib yang namanya kayak bioskop? Kalau orang aja, daripada ke bioskop buang duit 25.000, saya 15.000 udah premium, Bu, nonton sampai sebulan, Bu. Ya kan? Berlangganan itu loh, 15.000 aja daripada 25.000 sekali. Gitu ya. Ntar juga tayang, Bu. Entah itu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Persaingan bisnis udah kayak gitu loh. Bayangin. Ya. XX1 kemarin kan sempat hancur juga kan. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Atau baru kepikiran waktu saya cerita kayak gini? Ngeri ya, ngeri banget. Dan saya lihat memang kita juga harus jangan senang-senang juga, harus waspada juga. Kamu nanti harus dipikirin juga loh ya. Kamu lulus dari sini, kamu udah punya skill apa? Siap tak kamu menghadapi perubahan zaman yang semakin ganas kayak gini? Tingkat pengangguran makin banyak sekarang. Saya nggak nakut-nakutin loh, saya nggak nakut-nakutin, serius. Kalau kamu nggak punya skill khusus, makanya saya kalau kalian yang suka gambar, yang suka main teknologi, kembangin, ya. Yang ngerasa public speaking-nya kurang bagus, sekarang itu yang dicari itu adalah juga orang-orang yang pintar menjadi influencer. Ya, terus kamu juga kalau misalnya suka nulis gitu ya, buat tulisan menjadi misalnya konten kreator yang baik. Ya, anak accounting juga tantangannya kalian harus paling nggak memahami bagaimana nih perubahan keuangan yang dari konvensional menjadi digitalisasi itu tadi. Harus dipikirin 2 tahun lagi loh ya. Kamu lulus paling nggak 2 tahun lagi kan? Saya nggak nakut-nakutin ya, Rek ya. Nggak mau kan jadi pengangguran? Kalau kamu jadi entrepreneur, ya ini jadi bekalmu juga gitu loh. Sekarang nggak cuma kita bisa produksi barang dijual, nggak gitu. Sekarang tuh udah persaingan makin ketat tuh. Saya lihat orang sekarang
apa namanya, promo itu gila-gilaan loh ya. Dia sampai berani membayar selebgram yang nggak murah juga. Artis-artis itu juga nggak murah. Harus strategi bisnis tuh kayak gitu. Makin gila menurut saya. Tantangannya udah makin ini. Makanya sebenarnya tanggung jawab saya, dosen yang lain menjadi seorang pendidik ini sebenarnya juga nggak cuma ngasih kamu pembelajaran ya, materi A, B, C, D. Tapi paling nggak saya kan selalu setiap pertemuan kan nyisipin ya buat kalian ya. Nah, apa yang harus kalian persiapkan? Nggak bisa diem aja. Tahun sekarang aja udah kayak gini. Nah, nanti gimana kalau kalian lulus? Ya, harus siap-siap gitu loh. Ayo yang punya skill, whatever lah itu ya, harus disiapin benar-benar. Ya, kalau misalnya memang tertarik di accounting ya udah dipelajari benar gitu loh di accounting. Saya yakin ini dari berapa ya, sekitar 30-an anak ini, saya yakin semuanya, nggak semuanya tuh suka sama akuntansi. Ya apa enggak? Nggak usah senyum-senyum. Ya kan? Nah, pasti ada yang mesti akuntansi ini membosankan gitu ya. Saya senang mata kuliah yang ringan ya, kayak bisnis digital ini kan mata kuliah ringan ya, nggak terlalu complicated lah. Ya, kamu tekuni, kamu harus tahu passion kamu tuh saat ini tuh harus tahu. Jangan, aduh Bu, let it flow aja. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu let it flow ya, belum tentu yang kamu ikutin temanmu itu benar gitu loh. Ya, kamu harus punya passion dan juga harus punya kekuatan sendiri. Ya, jadi kamu harus paham kekuatan kamu apa sih. Oh, saya suka nulis Bu, terusin. Oh, saya suka fotografi Bu, nggak apa-apa. Ya, di balik itu bisa jadi hobi itu menghasilkan uang. Oh, saya suka berkebun Bu, ya jual apa? Kamu jual beli tanaman ya, it's okay. Lagi zamannya nih misalnya kayak gitu. Oh, saya suka menggambar Bu. Oh, saya suka apalah misalnya. Ini saya cerita sedikit ya kehidupan saya. Mungkin saya nggak tahu ya kalian bisa tahu sendiri atau misalnya tahu dari kakak kelas atau gimana. Ya Bu Rere kan termasuk dosen muda lah ya. Bu Rere juga belum nikah gitu kan ya. Aktivitasnya Bu Rere juga mulai padat gitu ya. Nggak cuma ngajar gitu ya. Nggak cuma penelitian atau pengabdian gitu ya. Nah kadang kan Bu Rere itu kan alhamdulillah gitu ya. Bu Rere itu kan sering posting di media sosialnya Bu Rere gitu ya. Entah di Instagram, entah di mana gitu ya. Dengan membeli terus Bu Rere kadang itu iseng gitu ya, ini produknya ini gitu ya. Sampai suatu ketika itu kadang bukan di endorse ya minta tolong lah misalnya kayak gitu ya. Ya itu malah menjadi lumayan ya, misalnya pendapatan itu kan ya oke lah bisa berupa uang, ada tambahan, atau misalnya kita juga bisa mungkin dapat bonus ya atau treatment atau apalah ya, kita juga bisa mempromosikan gitu ya. Bu Rere tuh iseng pernah gitu ya, saya tuh lupa ya, saya dapat apa ya waktu itu, saya itu ikut iseng-iseng gitu, iseng-iseng berhadiah ikut kuis kalau nggak salah, terus hashtag dia di Instagram. Jadi Bu Rere itu kadang itu pernah sampai chatting sama pejabat negara gitu ya, iseng aja kebetulan gitu sama Pak Muldoko itu misalnya kayak gitu, sharing gitu, atau misalnya sama beberapa pejabat daerah gitu ya. Karena apa? Bu Rere cuma iseng mempromosikan tempat wisata ya, sampai ada yang komen kayak gitu ya, kenal lah sama pejabat itu, diskusi lah ya. Terus tahu pejabat daerah itu Bu Rere dosen gitu ya. Dikirain ya cuma anak muda yang iseng suka main gitu ya. Ternyata ya itu akhirnya kenal ya, jadi partner. Ya itu kan istilahnya membuka silaturahmi dan juga rezeki ya, paling enggak rezeki gitu ya. Ya, oh tiba-tiba dapat seperti ini. Ya itu emang harus confidence ya, percaya diri itu harus, tapi tidak lebay. Ya. Jadi harus ada yang namanya personal branding itu tadi. Ya. Nah, itu yang harus kalian tata juga kayak gitu. Ya berawal dari
hal-hal receh kayak gitu ya, cuma posting makanan biasanya ya, oh Bu Rere lagi ada di sini lagi posting, misalnya Bu Rere kemarin lagi jalan-jalan misalnya ke ini gitu ya. Ya gitu, kadang ada yang komen gitu ya. Ya apa namanya, sampai ada pejabat itu sampai nge-DM Bu Rere kayak gitu. Ada maksudnya terima kasih, hubungan terima kasih, memberikan semangat gitu ya. Terus habis itu apa namanya, hal-hal kayak gitu, hal-hal yang kayaknya receh gitu kan, sekarang kan banyak tuh ya influencer di daerah-daerah itu yang justru orang-orang kayak gitu malah luar biasa gitu ya, luar biasa dia. Kadang kan kita nggak kenal. Dulu kalau nggak misalnya siapa ya, artis yang terkenal gitu ya, kalau nggak muncul di TV nggak tahu kan. Tapi sekarang kan saya yakin kalian lebih kenal, jangan-jangan lebih kenal artis selegram daripada artis TV. Bu Rere aja kadang nggak ngerti gitu ya. Ini siapa? Baru misalnya Siska Kol gitu ya. Siapa Siska Kol itu dulu kan ya? Ternyata apa? TikTokers kan. Nah, orang biasa gitu ya, tapi bisa viral misalnya. Ya kan? Dia muncul di TV kan? Enggak kan? Ya. Mungkin yang muncul di TV kayak Raffi Ahmad oke lah dikenal. Tapi kalau kita bicara masalah apa namanya Siska Kol di hadapan orang tua kalian aja belum tentu kenal kan. Tapi saya yakin kalian kenal kan Siska Kol. Tahu nggak Siska Kol? Tahu nggak? Tahu nggak yang tahu ya yang makannya mesti ratusan juta itu loh, ya kan? Ya. Nah kayak gitu tuh memang kalau saya rasa tuh iya gimana ya, emang dunianya itu penting. Tapi pesan saya ya. Kalau kalian memang ada yang orangnya kayak gitu ya, tetap harus dijaga sopan santun ya. Nah, ini yang kadang itu orang itu menggunakan media sosial itu kebablasan, akhirnya apa? Sampai berantem, ya kan? Sampai istilahnya itu bersengketa lah di dunia maya. Kadang itu aja nggak ngerti orang itu akibat karena apa ya, mengambil produknya atau mungkin menjelek-jelekan, wah berantem sampai ditelusuri kan akunnya, ternyata akunnya fake misalnya. Makanya harus bijak, harus yang namanya juga tahu gitu etika bermedia sosial. Yang positif-positif aja. Ya, alhamdulillah kayak Bu Rere apa 1 tahun terakhir ini ya ngerasain benar gitu. Apa namanya menggunakan, kalau dulu mungkin ada rasa narsisme ya menggunakan media sosial di Facebook upload itu, tapi sekarang Bu Rere udah ngerasain bahwa oh media sosial itu sangat-sangat berpengaruh banget kan. Contoh kecil ya, Bu Rere dulu kan gemuk ya, 1 tahun yang lalu mungkin kalian nggak tahu ya, kan mahasiswa baru ya, Bu Rere itu kan gemuk ya 1 tahun yang lalu itu. Bu Rere itu turun 20 kilo gitu ya sampai hari ini. Bu Rere kan sering posting gaya hidup Bu Rere ya selama diet kemarin itu sampai hari ini, yang olahraganya Bu Rere apa, yang makanannya Bu Rere apa, akhirnya apa, banyak kan yang komentar itu ya, banyak banget, sampai ada yang nge-DM gitu ya, sampai apa namanya sampai ada yang endorse serius, cuma apa kayak gitu aja udah banyak yang, tapi apa kepuasan tersendiri adalah kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Bu Rere kan mesti ayo kita hidup sehat, kita diet, tapi kita nggak nyiksa gitu ya, nggak nyiksa. Bu Rere tetap makan nasi misalnya, Bu Rere tetap aktivitas kayak biasa gitu ya, justru bahkan membawa banyak dampak positif gitu ya, tidak menyiksa dan sebagainya seperti itu. Akhirnya oh iya ya, saya dengan bermedia sosial ini justru banyak manfaat kayak tadi. Terus Bu Rere misalnya tadi jalan-jalan ya kemana mempromosikan, nah ada yang iseng-iseng lah kok dikomentari sama ada bapak pejabat daerah gitu ya, oh terima kasih, dia tuh bahkan berterima kasih gitu. Saya iseng, oh ya Allah ternyata kayak gini ya dampaknya kalau kita posting yang bagus gitu, lumayan kan gitu. Itu ya, jadi motivasi aja buat kalian ya. Nanti kalau kalian apapun gitu ya, sekarang harus penyesuaian juga. Kita nggak bisa jauh dari yang namanya teknologi. But ya, kita kalau nggak salah minggu depan kita belajar etika ya. Nah, bagaimana etika yang baik ketika melakukan bisnis gitu ya, atau bermedia sosial dan sebagainya, kita akan bahas di minggu depan. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini?
Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Bu, Bu. boleh Belum ada. tanya yang mengenai tugas akhirnya itu, Bu? Nanti akhir Kenapa? semester itu. Itu dalam bentuk proposal bisnis plan gitu, Kak, Bu? Sama buat BMC-nya juga ya berarti? Semua. Makanya kamu buat perencanaan ya dari awal itu. Perencanaannya gini, kamu mau kayak apa? Nggak harus panjang lebar ya. Artinya kamu bisa nyampein sebenarnya tujuan bisnis kamu ini apa gitu ya. Sesuai dengan materi yang kemarin itu ya. Bentar. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi mulai kayak ini ya, habis UTS itu loh, Rek. Materi habis UTS, rencana usaha kamu apa? Kira-kira BMC-nya bagaimana? Terus kamu buat kelayakannya, terus kamu kasih nilai-nilainya apa, nilai perusahaan kamu apa, kalau ada nilai tambahnya silakan. Bagaimana pengelolaan keuangannya dan apa namanya? Mungkin nilai sama etika sama ya, hampir sama. Ya. Terus untuk sustainability-nya bagaimana? Sustainability itu gimana? Misalnya gini, kamu kan punya bisnis digital, artinya kamu menggunakan digital ya. Digital itu resikonya apa sih? Digitalisasi itu mungkin resikonya radiasi. Kamu bisa memberikan apa namanya supaya mengurangi tingkat radiasi itu begini. Atau misalnya karena menggunakan digital, saya itu kan kurang ya untuk penggunaan sumber daya manusianya, cukup 2 orang saja gitu ya. Tapi untuk dampak ke masyarakatnya gimana? Misalnya, ya nanti kalian baca-baca lah banyak artikel-artikel yang apa menambah ini wawasan gitu ya terkait dengan sustainability terutama di perusahaan digital. Jadi maksud saya seperti ini. Nanti saya kan kasih waktu ya, mungkin agak lama. Makanya saya bilang ke kalian biar nggak ngerasa berat cicilan, Pak. Kalian nyicilnya gimana, Bu? Gitu ya. Paling nggak buat kalian udah belajar buat mind mapping kan. Tujuan saya buat mind mapping itu apa sih, Rek? Kalian tuh bisa tahu, oh arah saya yang pertama adalah saya ingin rencana usaha, contohnya misalnya apa ya, nggak apa-apa lah saya punya butik, tapi butik saya itu juga berbasis online. Lah online itu bagaimana misalnya ya, oh saya punya website sendiri, oh saya di marketplace, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, nanti juga sertakan, kalau kalian punya media sosial, sertakan juga ini yang menjadi penilaian saya juga adalah Instagramnya. Ada nggak? Misalnya Shopee-nya. Kalau sudah berjalan, alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Kalau sudah berjalan, justru alhamdulillah. Kalau belum berjalan, masih rencana, it's okay. Kasih keterangan ini masih tahap rencana. Kalau sudah ada, saya Pak justru ingin lihat gitu ya. Sudah sejauh mana kamu punya usaha di bidang ini gitu ya. Pengembangannya untuk stage apa misalnya untuk sentuhan digitalnya itu sudah sampai mana. Di sini kalau yang punya usaha monggo nggak apa-apa dituliskan aja. Cuma tinggal peran digitalisasinya itu kalian tekankan. Ya, baik entah itu marketingnya, entah itu Bu pengelolaan keuangannya sudah pakai teknologi loh Bu. Bisa boleh. Jadi terus gimana Bu? Berarti boleh dong Bu ya bisnis yang sudah berjalan atau yang benar-benar baru Bu? Boleh. Sangat boleh. Ya. Paham? Paham, Bu. Paham. Jadi makanya udah mulai didiskusikan saat ini. Dan pesan saya, ini tugas ini jangan berhenti sampai di sini. Nanti kalau saya tantang ya, nanti mungkin ada kelompok yang mau ikut istilahnya itu apa ya, kayak lomba bisnis plan, lomba PMW biasanya itu ya. Nah itu ikut aja PKM, disimpan ya, tinggal nanti kita sesuaikan formatnya aja gitu. Ya, paham? Paham, Bu. Bu, kalau nilai-nilai perusahaannya itu
Ya apa Bu ya, masih bingung. Oh, misalnya nilainya disiplin. Kan macam-macam ya. Misalnya kreatif dan inovatif. Itu kan nilai perusahaan. Berarti nanti misalnya di perusahaan kamu tuh harus menerapkan disiplin yang tinggi. Banyak, nanti kamu tinggal cari-cari aja di internet. Harus kreatif, harus tampak, misalnya dari, kalau di perusahaan-perusahaan di digital itu kan ada yang young and kreatif kalau nggak salah. Intinya tuh mudah dan bertalenta, misalnya seperti itu. Jadi mulai dari sisi pakaiannya itu bebas, casual, ya kan perusahaan-perusahaan digital tuh itu kan kayak sepupu saya kan kerja di Shopee ya, yang di Jakarta tuh di Shopee Jakarta tuh, ya ampun itu kayak bukan orang kerja, kayak orang main kalau ngantor itu, santai banget ya. Nah itu misalnya casual and kreatif, nggak apa-apa, pakaianmu tuh yang penting rapi, nyaman, yang lo pakai kalau di kantor ya, yang penting ide-ide lo itu ada gitu loh, kata saudara saya seperti itu. Ya, misalnya itu nilai perusahaannya. Misalnya nilai perusahaannya clean and misalnya clean and smart. Ya itu kan nilai perusahaannya. Berarti perusahaan ini harus bersih, harus smart ya, anti korupsi misalnya kayak gitu kan ujung-ujungnya. Misalnya kayak gitu, itu nilai-nilai perusahaan. Nanti coba dicek lagi. Nah, itu harus kamu jelaskan. Apa sih? Iya Bu, terima kasih. Terus itu lagi Bu, misalnya kan udah jalan, dia itu usahanya udah jalan, tapi dia itu cuman nggak bikin Instagram, jadi cuman dari story WA gitu. Gimana? Apa boleh bikin Instagramnya baru tapi Bu? Jadi kan Nggak apa-apa. pembeli itu bukan Tapi dari paling nggak sudah ada template-nya ya. Ojo, buat Instagramnya nggak ono fotone, nggak ono produke, lah podo ae. oh Fake iya. lah. Enggak Bu, ada Bu. Tapi pembelinya bukan dari Instagram gitu. Nggak apa-apa kan Nggak ya? apa-apa, yang penting kamu kasih keterangan. Kamu sertain aja, ntar kan tak lihat toh. Oh, followernya berapa misalnya gitu. Kasih keterangan. Ya bisa dilihat lah nanti di Instagram. Paling nggak template-template Instagramnya tuh yo jelas gitu ya. Bisa dilihat, oh ini serius bisnisnya. Tuh. Ya, boleh masih perencanaan atau yang tapi kasih keterangan ya. Jadi saya tuh biar oh ini sudah jalan, oh ini masih rencana misalnya, ya. Itu ya, paham ya? Iya Bu. Terus itu Kalau lagi yang Bu. Kan saya udah jalan, udah ada yang beli. Nah itu udah punya pembukuannya. Itu nanti disertakannya di mana? ya itu yang kamu Proposal. kalau pembukanya mungkin di pengelolaan keuangan ya. Kamu kan bisa ngasih tahu gitu ya. Nah, sejauh apa gitu. Di Kalau proposal berarti Bu. iya sama kayak buat Oh proposal iya. gitu. Ya sama ini intinya tuh kayak kamu lagi buat proposal tugas akhirnya. Bisnis plan gitu. Nah, makanya materinya kan mulai perencanaan usaha, ya kan? Kita kira-kira BMC-nya gimana, sampai ya kalau nilai perusahaan kemarin, nilai tambahnya sama etikanya hampir sama ya. Hampir sama kalau itu. Sustainability-nya gimana. Ya, makanya teori sama praktiknya itu kalian bisa bandingin. Akhirnya nanti kamu juga bisa berkaca gitu. Oh iya ya, ternyata bisnis saya tuh kurangnya ini ya, kurangnya itu. Nanti kamu bisa belajar. Dan pesan saya itu tadi disimpan tugasnya. Nanti ada lomba ya, kalian tertarik ikut aja maju. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan template lombanya. Mungkin bimbingan ya, nanti ada dosen pembimbingnya siapa gitu, kayak kemarin kan kakak kelas kalian itu saya yang membimbing PMB itu ya, PMBP yang untuk vokasi itu, dia juga gitu, dia udah punya bisnis gitu ya, bagus, tinggal saya sama Bu Bunga yang arahkan ini begini gitu. Tinggal disesuaikan aja gitu ya. Paham? Ada pertanyaan lagi? Baik Bu, terima kasih. Sudah paham ya? Ini kan pertemuan kita kurang 3 mingguan ya.
Ya kurang ya Juni ya. Juni udah jadwalnya kapan ya UTS? UAS ya. Belum dapat jadwal sih. Nanti apa namanya saya ini lagi lah ya. Saya cek lagi. Tapi ya itu tadi daripada nanti berat, dicicil mulai sekarang. Boleh nanti sertakan logo buat proposal kalau kalian mau ikut lomba wes semenarik mungkin nanti kan saya juga baca, saya juga nilai kayak gitu ya. Jadi dibuat covernya mungkin yang menarik, judulnya ya, bisnisnya apa, atau ada logonya, atau ya dibuat yang menarik lah pokoknya ya. Ya, ibaratnya saya investornya atau saya jurinya. Paham sampai sini? Udah ya? Ini pertanyaan kan udah tersimpan, udah terjawab semua ya. Jangan lupa untuk di-upload di e-learning ya. Untuk diskusi hari ini. Terus untuk tadi yang ngerekam, kamu bisa save ya di komputer kamu. Nah, kamu jadi host, sampai akhir. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Sehat selalu. Semoga tetap semangat ya untuk kalian semuanya. Selamat menjalani aktivitas untuk hari ini. Nah, pesan saya itu tadi, apa yang sudah saya sampaikan, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Tetap semangat ya ke depannya ya. Jangan lelah untuk belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.